Pak Wandi, ini suara saya kedengeran nggak? Wah, di suaranya. Aman, Pak. Masih kecil itu. Ada Pak. Selamat pagi. Salam sehat dan salam sukses. Semoga sehat selalu dimanapun rekan-rekan berada. Selamat datang di PKTS Elektrikal pada tanggal 19 November 2020 bersama Pak Dodo, Bu Santi, dan rekan-rekan. PKTS kita mulai pukul 14.05 ya rekan-rekan, yaitu sekarang. Kemudian nanti untuk sesi tanya jawab, rekan-rekan dapat lakukan via kolom komentar di YouTube yang akan dibantu jawab oleh rekan-rekan buyer nantinya. Video di YouTube dapat rekan-rekan set ke kualitas paling tinggi, yaitu 720p untuk menghasilkan gambar yang maksimal. Untuk pretest, akses sudah kami buka sejak pukul 7 tadi pagi, dan yang mengakses sudah cukup banyak. Jadi untuk rekan-rekan yang belum mengerjakan, bisa dikerjakan dulu sekarang, ataupun nanti setelah recording selesai. Kemudian hasil recording ini akan kami upload ke Klamobile rekan-rekan sekalian. Dan setelah itu, baru rekan-rekan dapat mengerjakan post-test untuk mendapatkan status komplit pada course PKTS kali ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Pak Dodo sebagai narasumber dalam PKTS kali ini. Silakan Pak Dodo. Ya, halo, selamat siang. Suara saya udah kedengeran ya, Pak Wandi? Aman Pak, terdengar jelas Pak. Oke, bagus. Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan belajar sedikit dan mengenal sedikit produk terbaru kita yang akan datang di bulan ini. Tepatnya akan datang di akhir bulan November ini, yaitu Power Station dan Solar Panel. Ini salah satu produk baru dari komoditi power supply yang akan datang di bulan ini. Oke, kita akan masuk ke presentasinya langsung. Oh ya, jadi selama nanti presentasi, jika ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar ya, biar tidak kelupaan. Oke, kita masuk ke presentasinya. Ya, saya akan bagi jadi dua bagian. Pertama kita akan bahas mengenai power station dulu, dan nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai solar panelnya. Jadi power station ini definisinya bisa dikatakan sebagai perangkat penyimpan energi listrik dengan kapasitas penyimpanan dan keluaran yang besar. Atau kita juga bisa bilang kalau misalkan power station ini adalah mini genset, atau juga bisa dibilang power bank dengan kapasitas yang besar. Nah, jadi sudah kalau mini genset artinya dia dengan kapasitas yang dia punya, dia bisa dibawa kemana-mana, karena dia bisa dibawa kemana-mana dan dipakai pun bisa kapanpun dan dimanapun. Untuk tipenya, kita untuk power station ada 3 tipe. Yang pertama ada PS 150, yang kedua ada Rockman 300, dan yang ketiga ada Rockman 500. Nanti secara umumnya tipe-tipe ini akan ada perbedaannya. Secara umumnya tipe PS dan tipe Rockman ini, tipe PS itu untuk jenis untuk perangkat yang digunakan tidak bisa untuk perangkat yang bermotor. Sedangkan tipe Rockman itu bisa untuk tipe-tipe elektronik yang bermotor. Nanti akan detailnya akan saya jelaskan di presentasi selanjutnya. Secara keunggulannya power station ini dapat diisi dengan berbagai cara. Yang pertama, listrik AC, yaitu listrik yang ada di rumahan. Jadi kalau misalkan tinggal colok di rumah, kalau misalkan di rumah lagi ada listrik, itu bisa tinggal dicolok buat diisi dan bisa dipakai kapanpun juga. Bisa juga dengan solar panel, ketika misal mataharinya lagi bagus, lagi bercahaya dengan maksimal, itu kita bisa juga pakai dengan solar panel. Uh, tapi dengan solar panel kita jual terpisah ya, akan ada solar panel itu dijual terpisah dengan power station ini. Tapi nanti kita akan buat program bundlingnya, di mana akan ada harga khusus untuk power station dan juga solar panelnya. Yang
ketiga ada carport atau lighter car yang ada di mobil. Jadi ini juga bisa dipakai diisi dengan lighter mobil yang ada di mobil. Seperti itu. Terus yang kedua, dia memiliki bermacam-macam port yang dapat digunakan. Secara umum, power station ini punya tiga port, yaitu port AC, terus juga ada port DC, dan juga ada port USB. Nah, tiga port ini nanti masing-masing tipe PS dan tipe Rockman ini, masing-masing tipe ini jumlahnya aja yang berbeda, tapi masing-masing tipe ini punya tiga port ini secara umum. Dan untuk tipe Rockman itu ada keunggulan tambahan, yaitu dapat digunakan untuk perangkat bermotor. Perangkat bermotor itu contohnya apa? Seperti kipas, seperti blender, itu bisa dapat digunakan menggunakan tipe power station yang Rockman. Sedangkan tipe PS 150 itu nggak bisa. Yang keempat, kapasitas besar dan dilengkapi dengan tampilan yang mudah digunakan. Jadi interface-nya, jadi ketika kita mau menggunakan pun hanya pencet tombol on off-nya sudah bisa digunakan. Jika kita pengen charge dayanya juga gampang sekali karena interface-nya sangat mudah gitu. Nah, sedikit membahas, kenapa ada yang membedakan antara tipe PS sama tipe Rockman. Yang tadi saya bilang, kalau tipe Rockman itu bisa untuk perangkat bermotor karena ini. Nah, jadi jenis tegangan gelombang itu secara umum ada dibagi menjadi dua, yaitu pure sine wave sama modified sine wave. Nah, kalau pure sine wave itu jenis gelombang yang menghasilkan tegangan sinus seperti tegangan PLN, sehingga lebih stabil. Kalau lihat dari grafiknya, itu warna biru. Jadi dia seperti gelombang normal, gelombang sinus ini namanya. Lalu ada juga jenis gelombang yang namanya modified sine wave, yaitu merupakan jenis gelombang yang menghasilkan tegangan naik dan turun tiba-tiba. Sudut fase juga berubah secara tiba-tiba dan berhenti di 0 volt untuk beberapa waktu sebelum mengubah polaritasnya. Yang artinya, jadi secara teknisnya, kalau dalam pelaksanaannya, kalau kita menggunakan perangkat dengan tipe yang modified sine wave ini, perangkat bermotor, misalkan kipas, itu akan kipasnya akan mengaung-ngaung karena motornya tidak bekerja secara stabil. Akan ada jadi lebih cepat terus tiba-tiba jadi lambat, lebih cepat terus tiba-tiba jadi lambat. Nah, itu yang disebabkan kalau misalkan menggunakan jenis tipe yang modified sine wave, sehingga untuk untuk perangkat yang menghasilkan energi dengan jenis gelombang modified sine wave itu tidak cocok untuk perangkat bermotor. Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, kalau misalkan perangkat kita ini ada dua, tadi ada yang tipe PS sama ada tipe Rockman. Tipe Rockman itu yang 300 dan 500 itu menggunakan jenis gelombang yang pure sine wave. Jadi mereka cocok dengan perangkat-perangkat bermotor karena menghasilkan menghasilkan jenis gelombang tegangan yang lebih stabil. Sedangkan untuk tipe PS 150 tidak cocok untuk perangkat bermotor. Nah, ini nanti aplikasinya ketika kita di toko, kita boleh tanyakan juga sama customer. Ini jika kita boleh men-suggest untuk ke customer, untuk tipe-tipe, kalau misalkan mereka pengen camping keluar, mau menggunakan kegiatan outdoor yang hanya menggunakan lampu tambahan, lampu cahaya tambahan, atau menggunakan perangkat yang tidak ada perangkat motornya, kita bisa suggest untuk tipe yang PS 150. Tapi ketika mereka bilang, saya pengen pakai kipas, saya pengen masak-masak, harus ada blendernya, harus ada grindernya, itu tuh harus ada tipe yang menggunakan modified sine wave, yaitu tipe-tipe Rockman ya. Kita ada tipe Rockman-nya, ada 300 sama 500, seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Kita semuanya sama, tapi ada bedanya yang untuk PS itu modified sine wave, untuk tipe yang Rockman itu pakai pure sine wave. Sekarang kita masuk ke detail-detail dari produk kita. Untuk yang ada di dalam boxnya,
itu pertama ada power station-nya, ada manual book-nya. Manual book-nya sudah terdaftar nomor pendaftaran, lalu juga ada lighter adapter dan juga car charger atau lighter car, dan juga ada AC charger. Jadi selain ada manual book, dia juga menyediakan adapter-adapter untuk mengisi perangkat ini. Yang terus seperti tadi saya bilang, perangkat ini bisa dipakai dengan 3 cara ya. Bisa pakai listrik rumah, listrik AC, ada juga bisa menggunakan solar panel, bisa juga menggunakan lighter car atau car charger ini, seperti itu. Untuk spesifikasinya, ini saya akan saya mempermudah mengenai bahasanya. Baterainya kan kita biasanya menggunakan mAh. Nah, ini saya menggunakannya 162 watt hour. Itu artinya jadi ketika kita menggunakan tegangan 162 watt itu cuma bisa pakai dalam 1 jam. 162 watt dalam 1 jam. Itu maksudnya 162 watt hour. Nanti bagaimana cara perhitungan pemakaiannya akan saya contohkan di slide selanjutnya. Ini kita masuk ke spesifikasinya. Dia ada untuk tipe ini, untuk tipe yang PS150, dia ada 2 soket AC, 2 port USB, dan 3 port DC. Nah, port-port ini jumlahnya antar tipe itu berbeda. Dan juga charging inputnya, dia ada di 13-22 volt, 30 watt. Nah, nanti juga saya akan memberikan contoh perhitungan berapa lama unit PS150 dan tipe-tipe lainnya ketika diisi dengan listrik rumah, bisa dengan solar panel, bisa dengan lighter car, itu berapa lama, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, oh ya, untuk PS150 ini harganya di 2.499.000. Kalau kita compare dengan harga genset, sebenarnya ini ada paling yang kecil kan 1.500, kita ada di harga 3 komaan. Nah, ini tuh bisa kita kategorikan hampir mendekati genset, tapi perangkat ini tuh lebih enteng, lebih mudah, dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Bahkan kita mau ngisinya aja pun itu bakal lebih mudah lagi dibanding sama genset yang harus pakai bensin. Sedangkan ini bisa saya kategorikan sebagai barang yang ramah lingkungan, karena kita nggak harus pakai listrik rumah, pakai solar panel pun kita bisa isi perangkat ini. Jadi salah satu produk yang green energy. Bisa jadi tambahan juga tuh customer. Yang selanjutnya kita masuk ke tipe selanjutnya, yaitu ada tipe Rockman 300. Tipe Rockman 300 ini baterainya itu 281 watt hour. Dengan tipe port outputnya, dia ada satu soket AC, ada 4 port USB dengan daya yang berbeda-beda, ada 2 port DC dan 1 port mobil. Nah, sedangkan charging inputnya dia 11-24 volt, 45 watt maksimal. Untuk tipe Rockman ini dia di harga 4.999.000. Masuk ke tipe selanjutnya itu ada untuk Rockman 500, baterainya itu ada 730 watt hour, charging inputnya di 12-24 volt, 96-120 watt. Ini dia untuk charging inputnya bisa lebih besar lagi sampai 120 watt. Untuk port outputnya dia ada satu soket AC, 4 port USB dengan tegangan yang berbeda-beda, 2 port DC dan 1 port mobil. Nah, tipe Rockman ini dengan tipe Rockman 500 ini harganya Rp8.999.000. Nah, tadi sudah ada 3 tipe nih untuk workstation kita. Itu ada tipe PS150, Rockman 300, Rockman 500. Nah, angka-angka di belakangnya itu 150, 300, 500 itu merupakan tegangan maksimal yang mereka bisa keluarkan. Jadi kalau di atas itu mereka nggak bisa nanti drop jadinya. Jadi ketika kita boleh kasih tahu customer ketika mereka ingin menggunakan perangkat elektronik mereka menggunakan workstation kita, mereka bisa mengkalkulasikan terlebih dahulu berapa daya yang mereka butuhkan. Jadi misalkan bulbnya 20 watt,
Terus mau cas HP, ada 5 HP, masing-masing HP 5 sampai 10 watt. Nah, itu harus dikalkulasikan dulu karena tipe-tipe ini ada batas maksimalnya. Yang tadi saya bilang ada 150, 300, dan 500 watt. Itu adalah daya maksimalnya. Nah, kita akan bahas tentang kompetitornya. Ini tipenya ada Anker. Mungkin kalau Anker ini sudah ada di Indonesia juga. Dan kalau saya bandingkan dengan tipe yang lainnya, ini penjualannya juga sudah ada di Tokopedia. Nah, bedanya adalah tipe ini batas maksimalnya lebih rendah, tapi baterainya punya kapasitas yang lebih gede. Kapasitasnya itu sampai 434 watt, tapi dia hanya bisa maksimal sampai 120 watt. Dan harganya juga dibandingkan sama tipe yang 150 watt kita, itu lebih mahal, jauh lebih mahal, karena sampai 9.900.000. Ini untuk tipe Anker ya. Jadi kalau kita compare, sebenarnya punya kita pun masih bisa juga kalau harga masih oke. Ini ada tipe lain, New Orco. Ini saya cek di Bukalapak, dia juga tipenya cuma sampai 120 watt, tapi kapasitas baterainya itu dia bisa sampai 157 watt hour. Nah, hampir sama-sama tipe 150 watt kita, tapi harganya dia juga lebih tinggi. Nah, kalau misalkan kalau kita untuk harga kita masih menang, kita masih lebih murah, tapi kualitas kita juga masih tetap oke, kapasitas baterai kita juga masih oke. Dan tentunya nanti saya akan jelaskan kalau misalkan baterainya kita juga bagus punya, dibanding sama punyanya Anker sama New Oricon. Oke, kita masuk ke cara menghitung waktu pengisian daya. Jadi pengisian daya itu kan dari bisa kita menggunakan listrik AC, bisa menggunakan solar panel, bisa menggunakan elektromobil. Tapi masing-masing jenis pengisian itu punya efisiensi charge yang berbeda-beda, sehingga waktu pengisiannya makin lama. Nah, untuk perhitungan waktu pengisiannya itu ada rumusnya, itu ada waktu pengisian sama dengan kapasitas baterai dibagi daya charge dikali sama efisiensi charge ditambah 1 jam. Nanti saya akan jelaskan 1 jam nanti. Jadi kalau misalnya kita masuk ke rumusnya, itu kapasitas baterai itu mengikuti sama kapasitas baterai yang tertera tadi ya. Yang PS120 itu 162 watt hour, Rockman 300 itu 281 watt hour, Rockman 500 itu 730 watt hour. Nah, itu yang tertera. Terus daya charge-nya, ini kita menggunakan daya charge yang maksimal, yaitu di PS150 itu 30 watt, Rockman 300 itu 45 watt, Rockman 500 itu 96 watt. Itu. Nah, sedangkan efisiensi charge, itu yang tadi saya bilang antara cara kita mengisinya itu menggunakan cara kita mengisi power station itu mempunyai efisiensi yang berbeda-beda. Lebih tinggi kita menggunakan listrik AC. Kenapa? Karena lebih stabil dibanding kita menggunakan solar panel, menggunakan listrik elektromobil, itu lebih stabil. Sehingga efisiensi charge-nya juga lebih tinggi dibanding menggunakan solar panel, dibanding sama dengan elektromobil. Seperti itu. Jadi listrik AC itu bisa efisiensi 90%, solar panel itu 80%, dan elektromobil itu 60%. Dan lama pengisian unitnya itu bisa dilihat sendiri. Ini boleh di screenshot nih. Kalau misalkan mau dilihat, ini kalau dan ingat misalkan kalau customer-nya nanya, saya punya mau beli yang Rockman 300, saya mau isi menggunakan listrik AC, kira-kira saya butuh waktu berapa lama? Jadi 7 jam, 7,9 jam. 7,9 jam itu berarti 7 jam 54 menit. Nah, ini saya bilang koma ya, tapi bukan artinya 0,9 jam itu berapa menit. Jadi 7 jam 54 menit. Seperti itu ya. Tinggal dikali 60 kali 0,9-nya supaya dapat menitnya. Gitu. Oke. Lalu dari sini ada tambahannya. Jadi dalam perhitungan ini ada yang harus kita tambahkan, yaitu 1 jam. 1 jam itu adalah jadi ketika kita mengisi power station ini masih membutuhkan energi tambahan, di mana dia harus mempertahankan
mempertahankan kapasitas baterainya, yaitu energi tambahnya itu dihitung dalam 1 jam. 1 jam ketika kita mengisi daya dari power station tersebut. Jadi dalam perhitungan ini kita harus tetap menambahkan plus 1 jam, yaitu sebagai perhitungan untuk energi tambahan yang diperlukan power station untuk mempertahankan kapasitas baterainya. Seperti itu. Jadi setelah kita hitung dengan kapasitas baterai dibagi daya charge kali efisiensi charge, harus tetap ditambah 1 jam. Seperti itu. Oke, kita next. Ini cara untuk menghitung waktu pengisian daya. Lalu bagaimana kalau kita menghitung durasi pemakaiannya? Jadi kalau untuk durasi pemakaiannya, kita bisa menggunakan rumus kapasitas baterai dibagi total daya output-nya. Saya berikan contoh. Jadi ketika kita menggunakan PS150 dengan tipe yang kita ada, lalu kita akan menggunakan lampu 2 buah dengan masing-masing lampu 10 watt, karena ini kita outdoor jadi harus lebih terang. Itu totalnya 20 watt. Lalu kita menggunakan mini fan yang ini saya coba ceknya mini fan yang 6 inch itu 20 watt. Kalau misalkan lagi outdoor terus mau masak-masak, mau bakar-bakar harus ada kipas-kipas terus mereka bisa colok sendiri, itu pakai kipas itu 20 watt. Lalu juga menggunakan charging handphone itu 20 watt. Nah, charging handphone-nya 20 watt itu bisa lebih dari satu handphone ya. Ini saya menggunakan rata-ratanya saja. Lalu juga charging laptop 45 watt, itu total ada 105 watt. Ketika kita misalkan mereka menggunakan perangkat-perangkat tersebut, maka dengan total output tersebut dengan kapasitas baterainya, jadi waktu pemakaian yang bisa digunakan adalah PS150 dia bisa sampai 2 jam, Rockman 300 bisa sampai 3 jam, Rockman 500 bisa sampai 7 jam. Ini angka kok sebenarnya yang PS150 ini dia 1,5 ya, karena ini tadi saya hapus komanya jadi langsung dibulatkan ke atas. Tapi untuk rumusnya bisa kita ingat ya, kalau misalkan kapasitas baterai dibagi sama total daya output, itu adalah jadi durasi pemakaian dari masing-masing power station-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke produk kita yang kedua, yaitu solar panel. Kalau di sini kita definisikan dari foldable solar panel, yaitu merupakan solar panel yang dapat dilipat dan dapat digunakan langsung ke berbagai perangkat elektronik. Nah, solar panel sendiri kalau definisinya mungkin udah tahu ya, karena kita juga sebelumnya udah pernah jual di Departemen Lightning, yaitu perangkat yang dapat menghasilkan energi dari sinar matahari. Jadi mengubah sinar matahari menjadi sebuah energi listrik. Tipenya kita ada dua, yaitu tipe SP60 dan juga tipe SP100. Angka 60 dan 100 ini mengarahkan untuk daya maksimal yang dapat dihasilkan oleh solar panel tersebut. Jadi tipe SP60 bisa maksimal menghasilkan energi sampai 60 watt. Begitu pula dengan tipe SP100, dia bisa menghasilkan maksimal sampai 100 watt. Nah, keunggulannya dia dapat, yang pertama, dia dapat digunakan langsung dengan port DC atau USB. Lalu ada juga yang keunggulan kedua, yaitu water resistant. Dia ketika hujan pun masih bisa digunakan, tapi kalau misalkan hujan itu akan mempengaruhi terhadap efisiensi charge-nya. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi meskipun berawan pun sebenarnya solar panel ini masih bisa mengisi energinya, tapi efisiensi charge-nya menjadi berubah. Lalu keunggulan selanjutnya itu mudah dibawa. Jadi ketika kita mau jalan outdoor, kita mau camping, ini mudah dibawa karena bentuknya seperti tas. Lalu mudah dipasang karena tinggal dibongkar, dibuka aja seperti kita membuka tas. Terus yang terakhir adalah terdiri dari 4 panel solar monokristalin. Nah, jadi untuk solar panel kita yang ada di solar panel yang akan kita jual ini adalah tipe yang monokristalin. Sebenarnya bedanya apa sih? Tadi kan solar panel itu ada 2 jenis nih. Jadi ada polikristalin sama monokristalin. Nah, bedanya apa?
akan dijelaskan selanjutnya. Tapi ini saya jelaskan dulu tadi mengenai efisiensi pengisian dengan solar panel. Jadi ketika kita menggunakannya di luar dan di luar sedang berawan pun, sebenarnya solar panel ini masih bisa menghasilkan energi, tapi efisiensi dari pengisian solarnya jadi berbeda. Kalau misalkan kita saat bercahaya maksimal, itu bisa rata menjadi efisiensinya ada 70 sampai 85%. Ini ratanya ya, jadi rata-ratanya. Ketika saat berawan itu ratanya di 10 sampai 30%, dan saat hujan ada di 5 sampai 20%. Jadi kenyataannya kalau misalkan sekalipun hujan, sekalipun berawan, solar panel kita masih bisa dapat digunakan, tapi efisiensi charge-nya atau hasil daya yang dikeluarkannya juga berbeda-beda karena penurunan dari sinar mataharinya. Kan solar panel ini mendapatkan energi dari sinar matahari. Tapi ketika sinar mataharinya terhalang, ketika sinar mataharinya terganggu pun, dia akan mengalami penurunan efisiensinya. Ini adalah tingkat efisiensi dari pengisian solar panel tersebut. Oke, lalu untuk ini desainnya, jadi untuk solar panel kita mudah banget dibawa karena bentuknya seperti tas. Lalu untuk portnya dia ada satu DC port dan 2 USB port. Dan harganya untuk solar panel 60 itu ada di 2.299.000, dan solar panel 100 itu ada 3.499.000 rupiah. Nah, kita tadi masuk ke pertanyaan tadi penjelasan saya mengenai kalau misalkan solar panel itu kan ada dua jenis tipe panel, yaitu monokristalin dan polikristalin. Secara definitif, monokristalin itu merupakan panel surya yang berbentuk batangan dan diiris. Karena sel terbuat dari kristal tunggal dan elektron yang menghasilkan listrik punya lebih banyak ruang untuk mengalir, sehingga jenis monokristalin ini merupakan jenis panel surya yang lebih efektif dibanding polikristalin. Yang tadi saya bilang kan solar panel ini menghasilkan energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dalam proses perubahan itu, dia akan cepat mengalirkan energinya karena dia punya ruang yang lebih banyak dibanding sama polikristalin, sehingga dia lebih efektif menghasilkan energi dibanding dengan polikristalin. Sedangkan kalau untuk panel surya polikristalin itu dibuat dari beberapa potongan dan membentuk irisan bagi panel. Panel surya polikristalin juga disebut sebagai multikristal karena ada banyak kristal di setiap sel, dan sehingga elektron kurang bebas bergerak. Sebabnya panel surya polikristalin punya efisiensi yang sedikit lebih rendah daripada panel surya tipe monokristalin. Nah, jadi untuk tipe panel surya polikristalin ini, karena dalam proses perubahan energi dari sinar matahari menjadi energi listrik, dia ini tidak punya ruang bebas yang banyak, sehingga efisiensi gerak perubahannya dari sinar matahari menjadi listrik itu lebih lambat dibanding dengan tipe yang monokristalin. Jadi kalau ada pertanyaan lebih bagus yang mana antara monokristalin dan polikristalin, itu lebih bagus yang monokristalin. Dan solar panel kita merupakan solar panel yang sudah menggunakan tipe monokristalin. Jadi sudah lebih efektif jadi tipe solar panel kita merupakan tipe panel surya yang paling efektif. Untuk apa yang masuk yang ada di dalam boxnya, itu ada yang pertama solar panelnya, yang kedua ada DC kabelnya, yang ketiga ada 10 DC konektor. 10 DC konektor ini akan bisa dihubungkan juga ke DC kabelnya dan bisa langsung digunakan ke perangkat-perangkat yang dapat digunakan, yang ada port DC-nya juga. Lalu juga ada manual book-nya. Manual book-nya juga sudah masuk sudah ada nomor registrasi pendaftarannya juga. Ini kompetitornya, kalau secara umum kompetitor di Indonesia saya cek untuk spesifikasinya hampir sama-sama yang kita punya, kita tapi sudah menang di harganya dibanding sama kompetitor kita. Yang pertama itu di Tokopedia dia ada 2.661.000, ada juga yang 6.808.000 untuk yang tipe 100 watt,
ada juga yang 7.840.000 untuk tipe yang 100 watt juga. Jadi secara umum sebenarnya tipe untuk spesifikasinya juga udah hampir sama, tapi punya kita harganya sudah lebih bagus dibanding sama kompetitor online. Nah, ini kita akan ada displaynya. Displaynya ini ada di end cap dan juga ada di section. Untuk detailnya akan saya berikan di grup Electrical Nusantara mengenai detail displaynya, tapi untuk desainnya akan dikirim oleh tim VM di minggu ketiga, yaitu minggu depan. Jadi buat teman-teman yang ingin minta dan mencetaknya baru bisa cetak minggu depan, dan barang ini juga akan datang di minggu depannya lagi, di minggu terakhir. Seperti itu. Ini jadi displaynya di end cap. Ini juga ada di section bergabung dengan stabilizer, UPS, inverter. Ini perbedaannya adalah saya membedakan untuk toko-toko besar saya akan berikan di end cap dan toko-toko kecil akan masuk ke sectionnya di section power supply. Nah, barang ini kan kita nggak semuanya masuk ke semua toko, tapi semua toko masih boleh jual dengan menggunakan POP. POP juga nanti akan saya share besok, karena sudah dapat juga dari marketing, saya akan share besok. Teman-teman sudah boleh menjual menggunakan POP, dan buat toko-toko tertentu juga bisa menggunakan POP itu juga di displaynya. Kita masuk ke perawatan dan pengamanan. Ini saya baca aja ya. Jadi untuk perawatan dan pengamanan itu seperti pada umumnya, jadi hindari dari arus pendek dengan jauhkan unit dari berbagai barang yang terbuat dari metal seperti koin, jepitan, kunci, dan lain-lain. Yang kedua, hindari dari sumber panas atau menghancurkan unit dengan api, air, atau cairan lain. Jauhkan dari suhu tinggi. Jangan letakkan unit yang berhadapan langsung dengan cahaya matahari, ini khususnya untuk power station ya. Jauhkan dari kelembaban yang tinggi dan tempat yang berdebu. Jangan membongkar atau memasang kembali unit. Jangan letakkan barang yang berat di atas unit atau memberikan tekanan yang tinggi pada unit. Lalu jangan tutupi unit dengan handuk, kain, atau barang sejenisnya. Lalu juga ada gunakan unit ini dengan baik untuk menghindari korsleting. Perhatikan ketika kita membuang sampah unit ini, jangan samakan pembuangan unit ini dengan sampah rumah tangga untuk menghindari ledakan dan polusi. Dan untuk power station, ini hanya digunakan sebagai unit sumber daya darurat, yang artinya unit ini tidak dapat menggantikan standar daya DC atau AC peralatan rumah tangga atau produk digital Anda. Jadi ini hanya untuk perlengkapan darurat ya, sama kayak genset. Jadi kan juga untuk perlengkapan darurat, bukan untuk dipakai daily, tidak dipakai setiap hari gitu. Kita masuk ke pertanyaan yang sering ditanyakan. Itu yang pertama, oh ya, kalau misalkan dia mau tanya pun jangan lupa ya, catat di kolom komentar. Yang pertama itu pertanyaannya, apa jenis baterai yang digunakan pada power station? Yaitu terdiri dari unitnya terdiri dari rangkaian sel baterai sebanyak 18.650 sel baterai lithium dengan kepadatan energi yang lebih tinggi. Jadi dia sudah pakai baterai lithium ya. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa unit sedang mengisi daya? Yaitu status pengisian dapat dilihat pada layar LCD. Jadi artinya ketika layar LCD tidak menunjukkan proses pengisian daya, berarti ada kesalahan dalam proses pengisian daya. Kalau misalkan menggunakan listrik AC mungkin belum terhubung dengan baik. Kalau misalkan menggunakan solar panel, mungkin energi dari solar panelnya belum cukup mampu untuk memasukkan energi yang cukup untuk mengisi power station-nya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, apakah power station dapat dibawa dalam pesawat? Jadi misalnya ada customer yang bilang, saya mau liburan nih keluar, mau ke Everest. Terus kita bilang, nggak bisa Bu, soalnya ini nggak boleh dibawa dalam pesawat loh. Seperti itu. Jadi power station tidak dapat dibawa dalam pesawat.
karena dalam pesawat memiliki sel lithium baterai yang kapasitasnya dilarang dibawa dalam penerbangan. Terus kita masuk ke pertanyaan 4, bagaimana cara mengetahui bahwa barang elektronik customer dapat digunakan pada unit ini? Yaitu pastikan kapasitas alat elektronik Anda di bawah kapasitas unit power station yang Anda gunakan. Jadi ketika kita menggunakan tipe PS, misalkan kita menggunakan tipe PS 150, ya dia hanya bisa sampai 150 watt. Kalau kita menggunakan Rockman 300, dia cuma bisa dipakai dengan kapasitas maksimal sampai 300 watt. Seperti itu. Dan khusus untuk tipe PS 150, tidak dapat digunakan untuk perangkat bermotor seperti kipas, seperti blender. Jadi khusus untuk TPS 150 nggak bisa ya untuk perangkat bermotor. Jadi kalau misalnya customer pun ingin menggunakan perangkat bermotor, suggestkan untuk tipe yang Rockman, yaitu ada Rockman 300 dan juga Rockman 500. Lalu, apa alasan bila solar panel tidak dapat mengisi daya perangkat? Ini ada beberapa faktor. Saya contohkan, itu perangkat tidak terpasang dengan baik. Yang kedua, solar panel tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Lalu permukaan solar panel yang kotor, dan juga terakhir solar panel terhalang oleh bayangan. Jadi pastikan ketika solar panel kan butuh sinar matahari, jadi ketika nggak dapat sinar matahari yang cukup, itu berarti dia tidak bisa menghasilkan energi yang cukup juga untuk mengisi daya perangkat. Seperti itu. Lalu yang keenam, apakah solar panel dapat digunakan pada kondisi berawan? Ya, bisa. Tapi dalam kondisi berawan, dia punya efisiensi yang lebih rendah dibanding ketika kita menggunakan di kondisi yang bercahaya. Lalu yang ketujuh, apakah solar panel ini water resistant? Ya, solar panel ini resistan. Namun untuk mengoptimalkan durasi pemakaian, jagalah unit tetap kering. Mungkin juga nanti ada yang pertanyaan ketika apakah polarization masih bisa digunakan ketika kita melakukan pengisian daya menggunakan solar panel. Jadi ketika mungkin customer nanti nanya ketika mau dipakai tapi baterainya kurang sambil di charge menggunakan solar panel, apakah masih bisa digunakan? Jawabannya bisa, masih bisa digunakan, tapi hanya untuk port DC dan juga port USB. Untuk port listrik AC-nya, soket AC-nya itu tidak bisa digunakan ya. Ingat, jangan lupa. Jadi untuk port yang bisa digunakan ketika sambil diisi dayanya, sambil digunakan solar panelnya, si power station ini hanya bisa menggunakan port DC dan juga port USB. Sedangkan port soket AC-nya tidak dapat digunakan. Seperti itu. Oke, demikian presentasi dari saya. Kita akan buka ke sesi tanya jawab. Jika bila ada yang mau bertanya, saya akan bacakan apa yang sudah ada di kolom komentar ya. Langsung tanya aja di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Baik, rekan-rekan, bagi yang ingin bertanya, silakan ya, langsung chat aja via kolom komentar. Sepertinya belum ada nih. Masih kosong nih kolom pertanyaannya, masih banyak yang absen. Saya nanya deh Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Mau nanya simpel aja sih. Nah, ini Pak, untuk power station dan solar panel ini paling cocok ditawarkan untuk customer yang seperti apa sih Pak? Maksudnya apakah mereka yang ya misalnya rumahnya di mana gitu, atau yang customernya tipikalnya seperti apa? Itu aja sih pertanyaannya Pak. Oke. Jadi power station dan solar panel ini cocok banget buat, pertama, perangkat ini sebenarnya digunakan juga untuk emergency atau juga sebagai energi cadangan. Jadi orang ketika misalkan mati lampu, kita juga bisa pakai perangkat ini. Tapi tentunya dia nggak bisa seperti genset yang langsung bisa sampai satu rumah, enggak. Tapi kita bisa gunakan ini buat beberapa perangkat-perangkat yang emang butuh energi cadangannya langsung, kayak misalkan kalau lagi di rumah gitu, kita cuma belum punya genset tapi punya power station ini, karena dia bisa digunakan dimanapun dan kapanpun, itu bisa kita pakai buat lampu darurat, bisa buat kipas kalau kepanasan misalnya kan, kalau mati lampu kepanasan tuh, ini bisa juga tuh dipakai. Dan terlebih lagi sebenarnya ini untuk customer-customer yang
suka berpetualang outdoor tapi ya masih butuh akses listrik. Mereka-mereka yang masih butuh, kan kalau misalnya kita lagi outdoor, lagi petualangan, lagi ada pengen adventure gitu, tapi kita masih harus orang kantor masih ngehubungin, itu tuh ya kan kita nggak, baterai HP kan punya kapasitas sendiri, kalau bawa power bank ya itu cuma bisa berapa kali charge lah. Nah, tapi kalau kita punya power station sama solar panel ini, kita nggak perlu takut lagi, customer tuh nggak perlu takut lagi tuh buat kehabisan energi, customer tuh nggak perlu takut lagi buat uh, bakal ketinggalan info karena baterai HP-nya sudah habis. Terus juga kalau misalnya mereka mau gunakan perlengkapan masaknya dari listrik pun masih oke juga menggunakan power station dan solar panel ini. Jadi sebenarnya tempatnya ini bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Emergency bisa, ketika kita mau liburan juga oke juga kita bawa seperti itu. Jadi kalau Oh, misalkan sama nih, kalau misalkan kalau kita lagi liburan cuma bawa mobil doang, tapi lagi mau cari tempat charge pun juga susah. Nah, kita bisa pakai ini nih. Kita nggak perlu nyari buat ngisi power station, kita bisa pakai solar panel buat ngisi power station ini, dan power station ini juga bisa dipakai kapanpun dan dimanapun gitu. oke, berarti kalau dipakai dalam mobil atau di dalam van besar gitu masih aman ya Pak ya solar panel Asli. ini ya? Dan Iya. power station ini ya, oke, gitu. Nah, dari kolom komentar YouTube nih ada dari AW Official TV, garansinya Pak berapa lama? Kalau untuk garansi, untuk power station-nya kita garansi service aja. Sedangkan kalau untuk solar panel kita ada garansi di 6 bulan. Oke, melanjutkan soal garansi ini ada dari Bu Elvira Rahayu, garansinya berapa lama? Part baterainya jual nggak Pak? Kan kalau power station kan yang kita jual baterainya ya. Mm-mm. Jadi itu dia nggak ada garansi buat part baterainya, tapi kita akan menyediakan spare partnya, tapi untuk spare partnya ini hanya garansi servis. Oh, hanya garansi servis ya. Oke, kalau gitu Pak. Eh, bisa diperlihatkan contoh unitnya nggak Pak? Oh, Ada bisa. yang minta diperlihatkan nih dari Bu Elvira Rahayu di atas. Sebentar ya. Oke. Ini aja. Masuk nggak sih saya? Oh, bentar. Masih presentasi Pak. Oh, udah masuk ya? Gambarnya belum masuk. Share screen-nya belum masuk. Nah, ini sudah masuk. Oke. Ya, jadi ini nih. Uh, Oke, saya nggak pakai masker soalnya susah nafasnya kalau pakai masker. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini jadi contoh yang PS 150. Kalau misalnya kita lihat ini lebih kecil ya, walaupun dia kapasitasnya bisa sampai 150 watt, dia enteng banget. Ini cuma 1 sampai 2 kilo, nggak nyampe 2 kilo, bahkan saya lupa tepatnya berapa. Tapi ini enteng banget dan tampilannya juga mudah digunakan. Ini untuk port listrik AC-nya, ini ada port USB dan juga port DC-nya. Seperti itu. Dan port inputnya cuma satu di sini. Nanti di box-nya juga ada untuk colokan-colokannya. Gitu. Dan untuk tipe yang solar panel, itu ini untuk solar panel yang tipe yang PS160 ukurannya segini, dan dia mudah banget dibuka. Bentar ya. Jadi kalau dibuka pun gampang. Buka sini, lalu bisa langsung dibuka. Oh. Nah, untuk solar panelnya itu, dia portnya ada di bagian depannya sini. Jadi harus dibuka dulu.
Ini portnya. Jadi ini ada port USB dan juga ada port DC-nya. Jadi sebenarnya mudah banget dipakai dan juga mudah banget digunakan sih. Gampang digunakan dengan Modelnya juga simpel ya Pak ya. Yang tadi ya, edition kayak speaker portable ya, kecil gitu ya. ya untuk power station-nya dia ini tipe yang kapasitasnya juga udah gede, tapi ringan banget. Kenapa ringan ya? Pertama karena dia udah baterai lithium, terus juga dengan kepadatan sampai 18.000 sel lithium pun dia masih ringan banget dibanding sama tipe yang angker. Angker tuh lebih berat dibanding sama yang power station kita punya. Ini 150-an. Untuk yang Rockman 300 dan Rockman 500 ukurnya hampir sama, cuma bedanya beda kecil, beda dikit lah. Tapi yang lebih gede dibanding sama yang tipe PS150 ini. Dan ketika digunakan, dia tinggal pencet bagian powernya. Nah, nih, jadi dia udah LED juga, ada status baterainya, terus juga ada status dia AC DC-nya. Ini ketika kita menggunakan AC, berarti ini yang bisa digunakan. Dan port USB-nya. Dan kalau tapi kita pencet sekali lagi dia berubah jadi DC, itu yang bisa digunakan port DC-nya. Seperti itu. Ayo, tanya-tanya. Baik. Oke, sebentar Pak. Saya lihat dulu kolom komentarnya Pak, karena cukup banyak nih yang cukup yang bertanya nih. Oke, sebentar. Oh ini, dari Pak Rubianto, ketika power backup-nya habis, apakah bisa menggunakan baterai dari eksternal Pak? Apa gimana? Maaf, boleh bilang? Ketika power backup-nya habis nih, apakah bisa menggunakan baterai dari eksternal? Oh, jadi ketika tadi saya udah bilang tuh, kalau misalkan dia baterainya habis, tapi kita mau sambil dicas menggunakan solar panel, itu bisa kita gunakan. Tapi yang kita bisa gunakan cuman port USB dan juga port DC saja. Port AC-nya nggak bisa kita gunakan gitu. Jadi ketika sudah baterainya habis masih bisa digunakan, tapi sambil di charge menggunakan solar panel ataupun menggunakan listrik rumah atau menggunakan lighter mobil, tapi hanya bisa menggunakan port USB dan juga port DC gitu. Jadi ketika di luar rumah pun kita pengen mengisi uh, perangkat gadget kita tapi baterai power station kita yang sudah habis, kita bisa sambil mengisi power station, bisa juga mengisi HP dengan menggunakan power station ini. Dan solar panel ini sebenarnya juga bisa digunakan langsung direct ya untuk mengisi perangkat gadget karena dia ada port USB-nya juga, jadi bisa digunakan langsung seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti terjawab ya Pak Ruby. Kemudian, ini ada yang tanya. Oke, Pak Rizky Os nanti, thank you Pak, feedbacknya di Kolibri nanti akan segera diperbaiki untuk pertanyaannya ya, yang tercantum di Kolibri nanti akan segera diperbaiki. Kemudian untuk Ibu Wulandari, mengenai garansi lagi Pak, mungkin boleh di-share lagi nih untuk teman-teman mengenai garansi berapa bulan dan part apa saja yang digaransikan, biar tidak terjadi pengulangan pertanyaan. Ya, garansinya jadi kita cuma ada garansi service untuk power station dan untuk solar panelnya kita ada garansi di 6 bulan. Garansi unit. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan yang saya baca nih. Thank you Pak. Kemudian yang dari Pak Aris Catur Nugroho, bagaimana jika perangkat ini terkena air hujan? Ya. Masih bisa dipakai jika si power station disuggest untuk menghindari air hujan karena perangkat ini juga dia mengeluarkan energi karena dia perangkat ini menyimpan energi listrik. Jadi barang-barang yang menyimpan energi listrik kan pastinya harus dihindari dari genangan. Jadi kalau bisa pastikan perangkat listrik ini tetap kering. Jadi jangan terkena air karena perangkat ini juga ada
listriknya juga karena menyimpan energi listrik itu, gitu. Tapi kalau untuk solar panel ini dia tidak menyimpan energi listrik. Dia ketika digunakan pas hujan pun masih bisa. Tadi kan ada penjelasan efisiensinya masih bisa 5-20%. Tapi untuk perawatannya pastikan ketika kita menggunakan ini pun dalam kondisi yang kering juga. Seperti itu. Oke, next ya Pak ya. Dari Pak Andri, apakah ada perawatan rutin untuk barang tersebut Pak? Dua-duanya Pak. Untuk perawatan rutin yang saya bagi lagi, kalau untuk power station, ketika tidak digunakan, pastikan bahwa power station itu dalam kondisi mati. Jadi tidak dalam kondisi hidup, karena ketika dia kondisi hidup, maka akan ada baterainya akan menggunakan energi baterainya akan tergunakan, sehingga akan mengurangi efisiensi dari baterainya itu sendiri. Itu untuk power station-nya, pastikan kalau misalkan dia mati. Sedangkan kalau untuk solar panel, pastikan dia dalam kondisi yang bersih. Bersihnya bagaimana? Bisa menggunakan lap bersih kering atau bisa menggunakan tisu dibersihkan bagian solar panelnya, seperti itu. Jadi nggak ada perawatan khusus sih. Kalau power station-nya cukup di dalam kondisi off ketika nggak digunakan, sedangkan kalau solar panelnya cukup dibersihkan menggunakan kain kering ataupun bisa menggunakan tisu, seperti itu. Jadi kenapa sih harus tetap menjaga solar panel ini tetap harus dibersihin, karena akan berpengaruh terhadap sinar matahari yang ditangkap oleh si solar panel ini. Jadi ketika ada halangan di solar panelnya, maka maka energi matahari yang ditangkap pun maka akan terganggu juga, seperti itu. Oke, sudah jelas berarti ya, untuk perawatannya cukup hanya dibersihkan saja agar energinya tidak terbuang, mungkin seperti itu. Kemudian ada dari Pak Andre Andika, rangkaian instalasi yang digunakan apa aja ya Pak? Seri atau panel atau bisa combine antara keduanya? Terima kasih. Oh, ini mungkin lebih ke yang power station ya. Jadi apakah bisa antar soket AC, DC sama USB-nya bisa digunakan bersamaan. Terus ketika ada masalah di keduanya itu apakah mempengaruhi? Ini enggak. Jadi kalau untuk antar port itu mereka bisa digunakan secara bersamaan. Ketika ada masalah di satu port pun tidak akan mengganggu port lainnya. Jadi kalau seperti itu tuh gunakan paralel sih. Jadi tidak mengganggu port lainnya ketika port lainnya ada masalah, seperti itu. Oke, siap. Oke, ada yang menanya, seperti tadi sudah dijelaskan, cuman nggak apa. Apakah All Store mendapatkan bagian produk tersebut atau hanya size tertentu, Pak? Jadi saya buat ini nggak per size ya, bahkan ada size satu pun yang masih dapat, tapi saya bikinnya ini selected berdasarkan penjualan power supply. Nah, jadi buat teman-teman store yang misalkan merasa pede dan mampu untuk menjual produk ini dengan PK yang sudah saya share ini, dan merasa ada marketnya, ada customernya nih yang sering nanya-nanyain juga nih, tapi tidak terlisting atau tidak mendapat pembagiannya, maka silakan ajukan ke saya maksimal di minggu ini. Terakhir minggu ini hari Jumat. Jumat tanggal 20 November. Itu adalah terakhir menginfokan ke saya untuk mendapatkan pembagian dari produk ini, karena produk ini hanya terlisting dari beberapa store saja, seperti itu. Jadi nggak semua store, tapi size pun di size satu pun jika memang di situ penjualannya bagus untuk produk power supply, saya juga masukin. Gitu. Jadi langsung diinfokan saja ke saya jika ada merasa saya bisa jual nih, saya punya customer yang sering nanya ini buat produknya seperti ini, silahkan hubungi ke saya. Saya Ricardo Andalas ya, walaupun menggunakan akun Pak Henrico. Oke Pak. Sepertinya sudah habis nih pertanyaan di YouTube. Untuk rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kita berikan waktu 2 menit ya. Kita berikan waktu Ya, 2 menit untuk rekan-rekan akan bertanya lagi. Kalau misalkan tidak ada, akan kita sudahi untuk sesi kali ini.
Kalau misalkan pun ada yang tadi kelewatan ataupun mungkin penjelasan saya kecepatan, mungkin bisa nanti Pak Fandi akan share link yang sudah record ini apa ya? Betul. Untuk link dari recording ini akan di-share di kolom mobil rekan-rekan masing-masing ya. Akan Ya. di-share di kolom mobil rekan-rekan masing-masing. Dan nanti YouTube ini linknya juga masih bisa diakses sebetulnya. Gitu. Gitu Pak. Oh ya, untuk list pembagian Oh ada Pak. Ya. list pembagian saya sudah pernah share di grup ketika saya memberikan presentasi PK pertama kali tentang power station dan solar panel ini. Jadi sudah ada di grup juga pembagiannya, tapi nanti saya akan share lagi sore ini. Bisa ikut proteksi juga kan Pak? Bisa. Untuk proteksi akan diikutkan. Ya. Oke, Pak Dodo, waktu sudah menunjukkan pukul 15, Pak. Apa mungkin ada tambahan terakhir, Pak, sebelum kita tutup dan sudahi sesi ini, Pak, dari Tambahan dari saya. dari Bu Santi atau rekan-rekan elektrikal, Pak. Silakan, Pak. Tambahan dari saya, jadi ini produk baru kita ya, jenis produk baru, pengembangan baru di bagian power supply. Udah lama di power supply nggak ada pengembangan, tapi ini adalah pengembangan terobosan baru untuk retail modern pun jarang yang mempunyai jenis produk seperti ini. Jadi ini sebagai salah satu kekuatan produk kita yang ada di S Hardware. Jadi mari kita sama-sama kita kenalin produk kita. Kalau misalkan dari presentasi saya pun tadi ada yang kurang jelas, boleh langsung diinfokan ke saya apa yang kurangnya, biar sama-sama kita sama-sama mengerti, sama-sama boleh menjual produk ini dengan maksimal, sehingga customer pun juga nggak kecewa dengan produk kita. Jadi Halo? ya loh. Oke, oh sorry tadi sinyal saya sedikit bermasalah Pak. Oke, cukup ya Pak Dodo dan rekan-rekan lainnya ya untuk sesi kali ini. Oke. Oke, baik terima kasih banyak Pak Dodo atas penjelasannya mengenai power station dan solar panel pada kali ini. Semoga dengan adanya PKTS kali ini dapat semakin menjadi insight baru ya untuk rekan-rekan di store dan semakin memotivasi nih rekan-rekan di store untuk mendapatkan jualan yang semakin bagus lagi. Nah, apabila rekan-rekan masih ada yang mengalami kendala untuk kelam mobilnya, dapat hubungi saya, Fandi Valiansa, pada nomor 08 75 kali 45281 seperti biasa. Dan apabila rekan-rekan masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan power supply dan juga solar panel ini, bisa hubungi Pak Dodo. Bukan begitu ya Pak ya? Ya, bisa. Oh, oke, kalau begitu akhir kata saya Fandi Valiansa mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasi rekan-rekan dalam PKTS kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kendala selama berjalannya live. Jangan lupa rekan-rekan untuk dikerjakan pretest, kemudian menonton recordingnya, dan bisa mengerjakan post-testnya agar status dari PKTS ini dapat komplit untuk membantu rekan-rekan nih dalam berjualan di store nantinya. Oke, terima kasih banyak dan semangat pagi. Pagi. Oke, kita end Pak.